Akhbari hadal habibil mahbub. Beliau mengakui bahwasanya apabila telinga mendengarkan daripada kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia, tasyarraf, menjadi mulia. Jadi telinga ketika mendengarkan daripada kabar, cerita, hadis, apapun saja yang keterkaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu telinga otomatis menjadi mulia. Dan juga telinga juga menjadi mulia, menjadi senang, menjadi berkah telinganya seseorang apabila dia mendengarkan apapun yang terjadi pada Rasulullah minal karamati, daripada kemuliaan yang Allah muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dengan irhas ketika beliau masih belum sadar bahwasanya beliau adalah Rasul, Nabi. Jadi Nabi ketika kecil itu beliau tidak sadar kalau beliau ini sudah menjadi hambanya Allah, menjadi makhluknya Allah yang paling mulia. Beliau gak sadar. Jadi kehidupannya biasa aja beliau ya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak sadar, orang-orang yang sadar. Jadi para pendeta, baik pendeta Nasrani ataupun pendeta Yahudi, itu tahu bahwasanya Rasulullah ini Nabi akhir zaman. Walaupun ketika beliau masih kecil ini ya, Nabi akhir zaman. Banyak cerita yang istimewa ketika Rasulullah masih kecil. Di antaranya ketika Rasulullah dibawa oleh ibunda beliau ke Banu Najjar, kampung nenek beliau, karena ibunda kakek beliau yang namanya Sayyidina Abdul Muttalib itu orang Madinah, suku Banu Najjar, kabilah besar ya. Jadi beliau hijrah ke Madinah ya, memang beliau hijrah ke kampung halaman nenek moyangnya beliau sendiri. Jadi bukan ke kampung halamannya orang. Karena nenek beliau, ibunda daripada Sayyidina Abdul Muttalib itu Banu Najjar. Jadi Sayyidina Abdul Muttalib biasa bawa anak-anaknya ke Banu Najjar, termasuk Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah juga ayahanda Rasulullah itu sering pergi ke Banu Najjar. Makanya ibunda Nabi itu sering berkunjung ke Banu Najjar. Terakhir ketika Nabi umur 6 tahun sama ibundanya dibawa, itu Nabi bercerita ketika beliau sudah dewasa, beliau sudah menjadi Rasul, beliau hijrah ke kota Madinah. Beliau melihat melihat ada kayak sumur, sudah ada airnya lagi. Dari dulu sudah gak ada airnya, cuma masih kayak jurang gitu ya. Nabi ingat, dulu saya ketika kecil saya main-main di sini, main di bawah. Kemudian di atas ini banyak orang-orang Yahudi, orang-orang pinternya orang Yahudi. Itu mereka sering ngomong. Jadi saya nggak tahu mereka ngomong apa. Tiba-tiba salah satu daripada mereka ada yang berkata ke bunda saya agar saya cepat-cepat dibawa pulang, takutnya saya dibunuh sama orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada Rasul akhir zaman, bukan dari golongan mereka. Jadi ini. Dan orang-orang Yahudi itu selalu membuka punggung saya, dilihat baju saya ditarik ke belakang, dilihat tanda tato Nabi akhir zaman. Jadi Rasulullah di punggungnya itu ada semacam tato. Bagus sekali tatonya itu ya. Karena beliau badannya putih. Putihnya putih orang Arab, bukan ya juga putihnya orang Eropa, bukan putihnya orang Bani Israel, putihnya orang Arab. Putih beliau, agak kemerah-merahan ya kadang. Di mana namanya? Di punggungnya beliau itu ada tato warna hitam. Ini. Sahabat cerita ketika Nabi sudah dewasa, tatonya jadi tambah indah lagi dilihat, karena Nabi kadang nggak pakai baju ya beliau. Sarungnya beliau diangkat ke atas, jadi kadang beliau nggak pakai baju, kan orang Arab ya biasa begitu. Walaiti habaib. Maunya orang-orang yang datang dari Hadramaut itu kadang ya nggak pakai baju, biasa di rumahnya santai, sarungnya diangkat ke atas ya. Ini. Jadi dilihat di sini di punggungnya Nabi ada bulu sedikit cuma ya. Jadi di punggungnya Nabi juga ada bulu sedikit ya. Ini jadi bagus tatonya itu ya. Orang aja kalau tato di belakang, kalau orangnya putih bagus kan ya. Orangnya hitam kan nggak kelihatan tatonya. Nah, tatonya itu. Jadi Nabi ini memiliki karamah dari Allah Subhanahu wa taala dari semenjak beliau tidak sadar kalau beliau ini adalah Rasulnya Allah, sampai beliau diangkat menjadi Rasul yang berubah irhas tersebut menjadi mukjizat. Karomahnya beliau fi awalim syahadati wal ghuyub, di alam-alam yang bisa disaksikan sama makhluk-makhluknya Allah,
awalim syahadah ini ya, bisa disaksikan oleh manusia, oleh hayawan, oleh jin, oleh syayatin, oleh para malaikat. Jadi hamba-hambanya Allah bisa melihat. Atau al-ghuyub. Ghuyub ini yang tidak bisa dilihat, baik tidak bisa dilihat sama manusia, malaikat bisa lihat seandainya, ataupun malaikat juga tidak bisa melihat ya. Malaikat ini kan nggak bisa melihat. Malaikat Jibril aja suruh pergi ke nembus Sidratul Muntaha, di atasnya Sidratul Muntaha ke Mustawa, Jibril tuh gak kuat ya. Rasulullah mendapat kemuliaan sampai ke Al-Mustawa. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa dilampaui oleh seluruh hambanya Allah, hanya